Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kadria Puspadewi, MPM 2017-051013. Saya akan menjelaskan materi tentang sistem informasi manajemen SIM. Sistem suatu susunan yang teratur dari kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan dengan susunan prosedur-prosedur yang saling berhubungan, yang melaksanakan dan mempermudah kegiatan-kegiatan utama organisasi, institusi. Informasi, data yang telah diproses, diolah sehingga memiliki arti atau manfaat yang berguna. Data, fakta-fakta, angka-angka atau statistik yang daripadanya dapat menghasilkan kesimpulan. Manajemen informasi, manajer mengelola 5 jenis sumber daya. Pertama, manusia, material, mesin termasuk fasilitas dan energi. Sumber daya fisik, uang, money, informasi termasuk data. Sumber daya konseptual, mendapatkan data mental lalu mengelola sehingga menghasilkan informasi yang berguna, baru setelah itu memanfaatkan secara efektif untuk mengambil keputusan dan jika perlu mengganti informasi yang usang. Seluruh kegiatan tersebut memperoleh informasi menggunakan seefektif mungkin dan membuangnya di saat yang tepat, disebut manajemen informasi. Keahlian manajemen. Seorang manajer yang berhasil harus memiliki banyak keahlian, tetapi ada dua yang mendasar: keahlian komunikasi dan keahlian pemecahan masalah. Manajemen dan sistem. Sistem tanpa elemen, mekanisme kontrol, lingkaran umpan balik dan tujuan disebut sistem lingkaran terbuka, open loop system. Input, proses, output. Sistem dengan 3 elemen: kontrol, tujuan, mekanisme kontrol, dan lingkaran umpan balik disebut sistem lingkaran tertutup, closed loop system. Sistem subsistem, elemen, supersistem. Suatu pandangan sistem view. Pertama, kompleksitas struktur organisasi, rincian pekerjaan. Kedua, tujuan yang baik, kerjasama semua bagian dalam organisasi, keterkaitan organisasi dengan lingkungannya. 5. Penilaian yang tinggi pada informasi dengan feedback. Para spesialisasi informasi, pihak yang terkait SIM, pengelola database, pemakai, analis sistem, programmer, operator komputer, spesialis jaringan. Mengelola SIM BK, peran manajemen dan sistem informasi selama siklus kehidupan sistem. Tahap perencanaan, analisis, rancangan, penerapan, penggunaan. Manajer mendefinisikan masalah, mengatur. Spesialis informasi mendukung, melaksanakan penelitian sistem, merancang sistem, menerapkan sistem, menyiapkan sistem. Siklus kehidupan sistem life, Carlis SLC, seperti yang ada di gambar. Faktor mendorong menuju unsur komputing. 1. Meningkatnya pengetahuan terhadap komputer, QLED, antrian jasa informasi, tim proses. 4. Perangkat keras yang murah, teknologi hardware. 5. Perangkat lunak siap pakai, teknologi software.
Evolusi sistem informasi berbasis komputer. Pertama, fokus awal pada data, bagian mendapatkan data. 2. Fokus baru pada informasi, bagaimana mengelola data. 3. Fokus revisi pada pendukung keputusan DSS. 4. Fokus kini pada komunikasi otomatisasi kantor. Fokus potensial pada konsultasi sistem pakar. Model penggunaan SIBK dalam pemecahan masalah. Masalah keputusan informasi pemecahan. Sistem informasi berbasis komputer SIBK, sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, sistem pendukung keputusan, sistem otomatisasi kantor, sistem pakar. Hierarki sistem. Sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem yang dihubungkan dengan lingkungannya melalui arus sumber daya disebut sistem terbuka open system. Sedangkan sistem yang tidak dihubungkan dengan lingkungannya adalah sistem tertutup closed system. Manajer dan sistem, tujuan, mekanisme pengendalian input, proses, output. Sistem informasi manajemen, jaringan prosedur mengelola data yang dikembangkan dalam suatu sistem terintegrasi dengan maksud memberikan informasi yang bersifat intern dan ekstern kepada manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan. Tujuan pelajari SIM memandang bahwa nilai dari informasi amatlah berharga, oleh karena itu harus dikelola dengan baik sebagai seorang wirausaha, staf manajemen, atau terlebih sebagai manajer harus dapat menghargai dan mampu mengelola informasi bagi kemajuan perusahaan atau usaha. Sumber daya fisik atau dikelola setelah diperoleh agar saat diperlukan sumber daya tersebut siap digunakan secara maksimal, bila perlu diganti sebelum sumber daya tersebut menjadi tidak efisien, usang. Alasan perlu diberikan perhatian pada manajemen informasi. Kompleksitas kegiatan bisnis meningkat. Pertama, pengaruh ekonomi internasional, persaingan dunia, kompleksitas teknologi yang semakin meningkat, batas waktu yang singkat, kendala-kendala sosial, kemampuan komputer yang semakin baik, pemakaian semakin tahu bagaimana mendahulukannya komputer untuk membangun pekerjaan. Manajemen sebagai proses manajemen adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan secara bersama-sama atau melibatkan orang lain demi mencapai tujuan yang sama. Sebagai subjek, manajemen adalah orang atau orang-orang yang melaksanakan kegiatan tersebut. Itulah tadi materi yang saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.